Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, dalam pertemuan terakhir ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran. Setelah kemarin kita mempelajari bagaimana pengaruh demokrasi dan liberalisme terhadap gerakan kemerdekaan Asia Afrika, maka kali ini kita akan mempelajari paham sosialisme, nasionalisme, dan pan-islamisme terhadap gerakan kemerdekaan Asia dan Afrika. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, silakan kalian isi absensi terlebih dahulu di dalam link yang sudah Ibu berikan di grup. Kemudian setelah mengisi absensi, silakan kalian berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kalian mengisi absensi, kemudian berdoa, Ibu akan menyampaikan tujuan dan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selain perkembangan paham demokrasi dan liberalisme, perkembangan paham lain yang mampu mempengaruhi pergerakan kemerdekaan Asia dan Afrika adalah paham sosialisme. Nah, paham sosialisme ini berbanding balik dengan liberalisme, di mana segala sesuatunya itu dilakukan bukan atas dasar hak individu, melainkan atas dasar hak bersama yang diatur oleh negara. Paham sosialisme ini menganggap bahwa kepemilikan individu akan melahirkan sisi egoisme dan menghilangkan rasa kebersamaan. Maka dari itu dibutuhkan adanya kebersamaan untuk menciptakan keselarasan di dalam masyarakat. Paham sosialisme ini menjunjung tinggi persamaan hak di antara semua lapisan masyarakat dan menghilangkan adanya sistem kelas sosial. Nah, ternyata paham sosialisme ini mampu mempengaruhi beberapa pergerakan nasionalisme di negara-negara Asia dan Afrika. Lalu, apa itu sosialisme? Mengapa sosialisme lahir dan bagaimana perkembangan sosialisme dari masa ke masa sehingga dapat mempengaruhi pergerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika? Secara etimologi, sosialisme berasal dari kata sosius yang artinya kawan, isme yang artinya paham, sehingga dapat diartikan bahwa sosialisme itu merupakan paham yang menghendaki segala sesuatunya itu diatur dan dilakukan secara bersama, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga paham ini menentang kepemilikan individu secara mutlak dan mendorong adanya kepemilikan bersama demi menciptakan kesejahteraan bersama atas dasar semboyan sama rata sama rasa. Bagaimana lahirnya sosialisme? Pada bab sebelumnya kalian telah mempelajari revolusi industri, di mana salah satu dampak yang terjadi setelah adanya revolusi industri itu adalah munculnya golongan kapitalis dan berubahnya sistem dari tenaga manusia menuju ke tenaga mesin. Nah, tahukah kalian, penggantian sistem dari tenaga manusia ke dalam tenaga mesin tersebut ternyata menyebabkan para kaum buruh ini kehilangan pekerjaan, terjadinya kesenjangan sosial, kemudian adanya arus urbanisasi dari desa ke kota, menghilangkan rasa solidaritas dan kekeluargaan, punya golongan kapitalis yang menguasai pasar ekonomi dan kepemilikan modal. Hingga atas permasalahan tersebut muncullah reaksi untuk menentang sistem kapitalisme dan industrialisasi dengan paham sosialisme. Nah, dalam buku Encyclopedia of Social History dijelaskan bahwa sosialisme itu merupakan sebuah instruksi yang mengacu pada sistem kebersamaan, baik dalam sistem distribusi maupun dalam sistem produksi. Sehingga paham ini sangat menentang adanya kepemilikan secara individual yang menguasai laba secara besar-besaran oleh pemilik modal. Karena paham ini menganggap bahwa kepentingan ekonomi itu bukan untuk mensejahterakan secara individu, tapi untuk mensejahterakan umum dengan semboyan sama rata dan sama rasa. Setelah kita mengetahui apa itu sosialisme dan bagaimana sosialisme lahir, kita harus mengetahui bagaimana perkembangan sosialisme dari masa ke masa sehingga dapat mempengaruhi gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Nah, sosialisme lahir dari masa klasik hingga masa modern. Pada masa klasik, sosialisme pertama kali muncul dalam buku Utopia karya Thomas More tahun 1516. Buku ini menunjukkan adanya cita-cita sosial yang bersifat utopis dan tidak adanya unsur religius, adanya kesadaran akan kondisi buruk kaum-kaum kelas bawah, kesadaran atas ketidaksamaan, kemudian adanya kesadaran atas penindasan yang bertentangan dengan kodrat manusia. Maka muncullah sosialisme untuk menentang penindasan dan ketidaksamaan untuk menyeratakan hak di antara semua lapisan masyarakat. Sebagai paham yang menitik beratkan pada cita-cita sosial, pada masa modern, sosialisme tidak hanya bersifat utopis, tetapi lebih ke reaksi ilmiah atas kondisi buruk kaum buruh setelah terjadinya revolusi industri di abad ke-19 sampai abad ke-20.
Nah, dalam perkembangannya, sosialisme kemudian mempengaruhi ideologi Karl Marx yang pada saat itu ingin menyuarakan sosialisme ke arah yang lebih radikal, sehingga memunculkan aliran baru yang bernama komunisme. Sosialisme pertama kali dicetuskan oleh Robert Owen pada tahun 1827. Adapun penamaan dari sosialisme ini pertama kali muncul setelah Robert Owen menuliskan tulisan dalam sebuah majalah yang berjudul Perkoperasian pada tahun 1827. Dalam perkembangannya, paham sosialisme ini kemudian melahirkan aliran-aliran baru, seperti yang pertama, sosialisme demokrasi. Sosialisme demokrasi pertama kali dicetuskan oleh Edward Bernstein. Ia menyatakan bahwa perjuangan kaum sosialis ini dapat dilakukan melalui upaya demokrasi yang diiringi dengan kepemilikan sosial. Nah, Edwards ini melihat bahwa potensi suara kaum buruh dapat dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan untuk menekan kapitalisme dan menaikkan atau menjunjung tinggi nilai tawar kaum buruh. Kemudian yang kedua adalah aliran anarkisme. Anarkisme ini merupakan salah satu cabang dari paham sosialisme yang dimana di dalamnya ini menekankan kondisi sosial masyarakat tanpa adanya sosok pemimpin dan kewenangan vertikal. No leader, just leader. Paham ini menganggap bahwa seseorang itu dapat bermanfaat apabila ia tidak diperintah oleh otoritas tertentu. Hal ini dikarenakan secara alamiah manusia itu memiliki nilai-nilai harmonis tanpa adanya intervensi kekuasaan. Nah, yang ketiga adalah aliran komunisme. Kata komunisme pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1830, seiring dengan berjalannya sosialisme. Komunisme ini merupakan paham sosialisme yang lebih radikal, di mana di dalamnya menuntut penghapusan total atas kepemilikan individu menjadi kepemilikan sosial. Komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx, di mana pada saat itu Marx ingin menjunjung tinggi hak kaum buruh dan memperbaiki nasib buruh, serta menghapus adanya kelas sosial antara kelas atas yakni pengusaha, kaum kapitalis dan pemilik modal dengan kelas bawah antara pekerja dan kaum buruh. Aliran-aliran tersebut kemudian berkembang menjadi partai-partai politik seperti Partai Komunis Cina, Partai Komunis Indonesia, Partai Sosial Demokrat, dan sebagainya. Lalu, bagaimana pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika? Sebelum kita mengetahui bagaimana perkembangan sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika, sebelumnya kalian telah mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia, di mana salah satu perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah dibentuknya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Intis Partij, dan sebagainya. Nah, salah satu organisasi modern yang berangkat dari paham sosialisme adalah ISDV, Indi Sosialis Demokratis Vereniging, yang pertama kali dibawa oleh Henk Sneevliet pada tahun 1914. Nah, ISDV ini merupakan kumpulan sosial para kaum sosialis Belanda yang pada saat itu ingin memperjuangkan hak-hak buruh di Hindia Belanda atas sistem kapitalisme yang terjadi di Hindia Belanda. Maka pada saat itu kaum-kaum sosialis Belanda menyuarakan hak dan inspirasinya untuk memperjuangkan kaum-kaum buruh di Hindia Belanda. Selain di Indonesia, perkembangan paham sosialisme di Asia pun mempengaruhi negara-negara lain seperti di Vietnam dan Laos. Revolusi Rusia memperjuangkan hak-hak kaum buruh ini telah menginspirasi Vietnam untuk melakukan pergerakan nasional atas kemerdekaan, di mana pada saat itu Vietnam telah mengalami penjajahan oleh Jepang, Amerika Serikat, dan Perancis. Nah, pada saat penjajahan Perancis, Vietnam membentuk gerakan bawah tanah sambil membentuk kader-kader untuk mencari dukungan rakyat. Setelah Perancis mengalami kekalahan karena adanya intervensi dari Jerman, maka pada saat itu Vietnam menjadi dijajah oleh Jepang. Nah, pada saat penjajahan Jepang ini, Vietnam membentuk organisasi modern untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan. Nah, organisasi tersebut adalah Vietminh, di mana Vietminh ini merupakan organisasi yang didominasi oleh golongan kaum sosialis komunis, di mana pada saat itu sosialisme ini kemudian berkembang dan mempengaruhi arah gerak pemikiran kaum nasionalis pada saat itu di Vietnam, sehingga untuk mencapai kemerdekaannya, sosialisme ini sangat berperan penting dalam kemerdekaan Vietnam.
ini mempengaruhi gerakan nasionalisme di Asia Afrika itu adalah Pan-Islamisme. Nah, memasuki abad ke-20, Imperium Islam seperti Turki Utsmani mengalami kemunduran. Adanya pengaruh bangsa barat ke dalam dunia Islam. Selain itu, kemunduran tersebut juga diperburuk oleh adanya ajaran tarekat Islam yang menyimpang, sehingga memunculkan adanya keinginan para pemikir Islam untuk melakukan pembaharuan Islam dengan menyatukan negara-negara Islam untuk kembali kepada sistem kekhalifahan dan juga untuk menentang penjajahan bangsa barat. Nah, kemudian kenapa ajaran para pemikir Islam ini ingin mengembalikan kepada sistem kekhalifahan? Karena pada masa kekhalifahan ini, pada masa Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin sampai ke abad ke-15, Islam mengalami kejayaan, di mana pada saat itu tidak ada intervensi barat yang masuk ke dalam dunia Islam. Maka para pemikir Islam pada saat itu kenapa ingin kembali kepada sistem kekhalifahan? Karena menurut para pemikir Islam, sistem kekhalifahan adalah sistem yang paling sempurna, yang paling tepat untuk diterapkan oleh umat-umat Islam dalam membangun negara dan politik. Dalam bahasa Arab, Pan-Islamisme juga disebut sebagai Al-Jamaah Al-Islamiyah. Nah, jadi pertama kali Pan-Islamisme ini dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani pada abad ke-19 ketika Mesir mengalami penjajahan oleh bangsa Inggris, di mana pada saat itu Jamaluddin Al-Afghani ini ingin menyuarakan bagi umat-umat Islam untuk mempererat persaudaraan dan persatuannya, ukhuwah Islamiyah, untuk menentang penjajahan barat dan kemudian untuk mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kembali kepada Islam yang secara kafah. Setelah kita mengetahui apa itu Pan-Islamisme, bagaimana Pan-Islamisme tersebut lahir, kemudian bagaimana perkembangan Pan-Islamisme. Pan-Islamisme mulai pertama kali diperjuangkan oleh kaum Wahhabiyah di Arab. Pada tahun 1962, Pan-Islamisme ini membentuk Rabitul A'lam Al-Islam sebagai Liga Dunia Islam yang didukung oleh 43 negara untuk menyelenggarakan konferensi Islam dan kegiatan lainnya. Nah, pada tahun 1965, Pan-Islamisme ini membentuk organisasi permanen yang dinamakan Organisasi Konferensi Islam sebagai wadah aspirasi politik bagi negara-negara Islam untuk menyuarakan pembaharuan dan menampung pembaharuan Islam, menyatukan para umat Islam, dan juga sebagai wadah aspirasi bagi negara-negara Islam untuk bermusyawarah. Bagaimana pengaruh Pan-Islamisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika? Ternyata Pan-Islamisme ini sangat mempengaruhi terjadinya gerakan nasionalisme di beberapa negara Islam, Asia, dan Afrika. Nah, semangat Pan-Islamisme telah membentuk terjadinya kecintaan terhadap bangsa, kebangsaan nasionalisme yang dilandasi oleh adanya ikatan keagamaan. Nah, sehingga mendorong negara-negara Islam untuk menentang penjajahan. Nah, Pan-Islamisme ini telah mempengaruhi beberapa negara mayoritas Muslim di Asia Afrika seperti Indonesia, Irak, Mesir, Pakistan, dan sebagainya. Di Indonesia, organisasi Sarekat Islam yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto ini telah membawa semangat Pan-Islamisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Sarekat Islam ini bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi, di mana di dalamnya hanya berisi orang-orang para pedagang Islam yang melakukan praktik ekonomi sesuai syariah Islam. Kemudian seiring berjalannya waktu, Sarekat Dagang Islam ini berkembang ke ranah politik sehingga namanya berubah menjadi Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini telah membawa semangat Pan-Islamisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dilandasi oleh adanya ikatan keagamaan. Dari organisasi Sarekat Islam, semangat Pan-Islamisme pun dibawa oleh para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang melakukan ibadah haji ke Mekah. Kepulangan dari Jeddah Mekah, mereka membawa semangat Pan-Islamisme untuk melakukan pembaharuan Islam dan adanya keinginan untuk menentang penjajahan yang dilakukan oleh kaum kafir. Indonesia, Pan-Islamisme pun mempengaruhi gerakan nasionalisme Mesir. Mesir adalah negara Republik Afrika Utara dengan nama resmi Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah.
Semangat pan-Islamisme tumbuh ketika terjadinya penguasaan Mesir oleh Prancis dan Inggris pada tahun 1882. Nah, golongan Wahabi menyuarakan harusnya ada persatuan di antara kaum muslim untuk menghilangkan kekuasaan bangsa asing atas Mesir. Perlawanan atas perluasan Imperium Inggris atas Sudan dan ikut campurnya Inggris terhadap sistem politik rakyat Mesir, juga aturan-aturan yang ditetapkan Inggris yang tidak sejalan dengan kesejahteraan rakyat Mesir, menimbulkan adanya kesadaran diri atas identitas Mesir sebagai waton atau tanah air sebagai negara mayoritas Islam. Nah, seiring kuatnya otoritas Inggris di Mesir, perkembangan kaum intelektual pun semakin pesat, yang menjadikan pan-Islamisme sebagai landasan dalam berpikir. Semangat pan-Islamisme menjadi pendorong bagi nasionalisme Mesir. Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Sa'ad Zarqul menjadi kaum intelektual yang mendorong adanya kepentingan Mesir untuk bersatu melawan penjajahan, yang dibantu oleh kaum perempuan Mesir dan para petani. Nah, gerakan nasionalisme Mesir pecah dalam upaya revolusi pada tahun 1919 sampai 1922 atas adanya revolusi Mesir. Mesir mencapai kemerdekaannya pada tahun 1922.